Di video kali ini kita akan membahas Pavia. Sebenarnya saya sudah cukup lama ingin membahas Pavia, seperti dari 4 bulan yang lalu karena kebetulan juga ada yang request. Sayangnya ya seperti biasa saya harus bilang bahwa saya mengerjakan semuanya sendiri, dari riset, kemudian juga tag video sampai editing semua saya kerjakan sendiri, jadi akhirnya harus ngaret. Buat kalian yang mau request token ataupun juga koinnya untuk dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Pavia adalah metaverse yang dibangun di atas rantai jaringan Cardano. Inspirasi nama Pavia ini berasal dari sebuah kota di Italia yang juga tempat kelahiran Gerolamo Cardano. Seperti yang kita tahu, dia itu seorang matematikawan asal Italia. Karena dia juga, Charles Hoskinson menciptakan blockchain yang diberi nama Cardano. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya perlu disclaimer dulu nih bahwa video ini tuh bukan video saran investasi dan video ini bukan video saran keuangan. Pavia dikelola dan juga dimiliki oleh Pavia Corporate, sebuah badan hukum yang terletak di Republik Ceko. Pengembang dari Pavia mengklaim bahwa mereka belum memiliki investor dari venture capital. Ya, belum memiliki investor dari venture capital itu bisa memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya, sifat desentralisasi dari proyek Pavia ini tidak perlu dipertanyakan. Tapi sisi negatifnya, proyek Pavia ini jadi agak sedikit lambat pergerakannya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dana pengembangan yang cukup besar. Dengan adanya venture capital, biasanya mayoritas proyek itu akan memiliki dana pengembangan yang ujungnya setiap proyek akan memiliki pertumbuhan lebih cepat dibanding proyek-proyek yang tidak memiliki investor dari venture capital. Tim pengembang. Sayangnya ketika video ini dibuat, mayoritas orang-orang dari tim pengembang Pavia itu identitasnya belum terverifikasi di dunia nyata. Baru beberapa di antaranya aja yang saya ketahui itu seperti contohnya. Yang pertama ada CEO dari Pavia yaitu Morgan. Nah, Morgan baru-baru ini memverifikasi identitasnya melalui situs web yang dia dirikan sendiri. Di dalam situs yang dia buat itu ada tautan ke situs web petugas penegakan pengadilan tinggi Inggris yang mencantumkan Morgan sebagai salah satu dari 50 petugas penegakan pengadilan tinggi Inggris. Yang kedua yang sudah saya ketahui itu ada Paul Manuel sebagai orang penting kedua di proyek Pavia. Untuk yang lainnya saya belum tahu identitasnya. Barangkali ada teman-teman dari komunitas Pavia yang menonton video ini bisa tulis di kolom komentar supaya saya dan lain juga bisa lebih tahu identitas dari tim pengembang lainnya di Pavia. Pavia memiliki 100.000 bidang tanah yang dijual dalam 3 tahap. Tahap pertama mereka menjual 29.000 bidang tanah. Tahap kedua, mereka menjual 31.000 bidang tanah. Tahap ketiga, mereka menjual 40.000 bidang tanah. Jika kita melihat situs web Pavia, kita akan melihat 6 jenis plot di peta Pavia. Yang pertama itu ada tanah, pasir, laut, laut dalam, gunung, dan hutan. Sementara bidang tanah yang dijual itu hanya satu, yaitu bidang tanah yang warnanya hijau muda. Nah, ada desas-desus bahwa kelima bidang tanah lainnya itu akan menjadi utilitas publik. Jadi di situ akan dibangun bentuk bangunan-bangunan utilitas yang dapat digunakan bersama. Jadi sebuah pengalaman bermain yang menyenangkan dalam Pavia. Seperti metaverse pada umumnya, di dalam Pavia kita akan melihat pemandangan 3D seperti toko virtual, pengalaman bermain game, kebun binatang, gedung, dan lain sebagainya. Pokoknya pengguna bisa membangun apa saja yang mereka inginkan. Di Pavia, ini dikenal sebagai Pavia Compatible Asset atau PCA. Saat ini, pengguna dapat membuat model 3D PCA menggunakan software seperti Blender, Maya, dan 3D Max. Pasar. Pavia berencana membuat pasarnya sendiri atau bisa dibilang marketplace-nya sendiri. Saat ini, Pavia sedang bekerjasama ataupun juga bermitra dengan CNFT.io. Tujuan paling utama dari kemitraan ini antara Pavia dan juga CNFT.io itu untuk menciptakan biaya transaksi yang murah ke depannya. Avatar. Saat ini Pavia telah menjalin kerjasama dengan ReadyPlayer.me. Kenapa Pavia menjalin kerjasama dengan ReadyPlayer.me? Singkatnya gini, Pavia itu ingin avatar yang bisa digunakan di berbagai platform. Jadi ketika kita membuat sebuah avatar sebagai seorang pengguna, kita bisa menggunakan avatar itu di platform lainnya, tidak hanya di Pavia. Misalnya di game lain ataupun juga di aplikasi terdesentral lainnya. Ini nanti akan kita bahas lagi ketika di bagian potensi dari Pavia.
Pavia mengeluarkan tokennya sendiri dengan tikernya Pavia. Token Pavia adalah token utilitas utama di ekosistem Pavia. Token Pavia digunakan untuk berbagai hal seperti pembelian, trading aset di dalam game, dan lain sebagainya. 2 miliar token telah dicetak dengan pembagian community airdrop 25%, liquidity dan utilitas 25%, project development dan ekosistem 25%, Pavia team dan advisor itu 20%. Sekarang kita masuk ke potensi dari Pavia. Menurut saya potensi Pavia itu ada dua. Yang pertama itu karena Pavia telah menjalin kerjasama dengan si NFT.io dan juga ReadyPlayer.me. Kerjasama dengan si NFT.io seperti yang sudah saya katakan bahwa itu untuk menciptakan biaya transaksi yang lebih murah ke depannya. Sedangkan dengan ReadyPlayer.me, jadi ketika kita sebagai pengguna membuat avatar kita itu tidak hanya tersedia di metaverse-nya Pavia aja atau di platform Pavia, tapi juga di platform lainnya. Nah, ini tuh penting kenapa? Karena artinya avatar Pavia itu sifatnya interoperable. Ini masuk ke potensi Pavia yang kedua. Potensi Pavia yang kedua, Pavia itu sifatnya interoperable. Di salah satu postingannya di Twitter, Pavia mengklaim bahwa mereka akan membuat sebuah portal dari metaverse mereka, Pavia, ke Sandbox maupun juga ke Decentraland. Yang artinya ketika kita menggunakan platform dari Pavia, kita bisa masuk ke Sandbox. Kemudian juga bisa masuk ke Decentraland. Itu adalah sebuah cita-cita bisa dibilang bahwa Pavia itu ke depan menjadi sebuah metaverse yang sifatnya interoperable. Jadi tidak hanya mereka seperti di dunianya mereka sendiri aja, mereka bisa pindah-pindah sesuka hati melalui portal itu. Jadi penting banget untuk Pavia punya avatar yang bisa digunakan di berbagai platform lainnya. Jadi udah connect dong bahwa potensi terbesar Pavia ini sifatnya interoperable. Kita nggak tahu sih, saya juga nggak tahu ke depan apakah Pavia bisa disebutnya mengimplementasikan atau menerapkan keinginannya, cita-citanya membuat sebuah metaverse yang interoperable yang bisa pindah-pindah melalui portal. Kalau bisa itu akan jadi potensi yang cukup besar buat Pavia sebab exposure dari Sandbox maupun juga Decentraland untuk Pavia akan lebih besar, dan dunia metaverse artinya ke depan itu besar. Ya kita udah tahu Sandbox itu luas, Decentraland lebih luas. Tapi kalau kita hanya bisa main di Sandbox aja tanpa bisa ke Decentraland, ya rasanya kurang greget aja. Gitu juga ketika kita hanya di Pavia aja, ya kayaknya metaverse hanya sebuah lingkup kecil aja. Semoga metaverse yang sifatnya interoperable ini bisa diimplementasikan. Resiko Pavia, menurut saya resiko Pavia yang terbesar itu dari keterbukaan pengembangnya. Maksudnya gini, pada awalnya Morgan dan juga Paul itu mereka inginnya tidak terbuka soal identitas pengembang, tapi pada akhirnya karena desakan dari komunitas mereka membuka identitasnya, baik itu Morgan maupun juga Paul itu sendiri. Tapi sayangnya mayoritas dari tim pengembang Pavia belum membuka identitasnya di dunia nyata. Nah, kalau seandainya mereka buka, itu mungkin akan lebih menenangkan hati para investor sebab ya kita kalau mau tenang kita harus tahu dong proyek yang kita invest itu dikerjakan oleh siapa saja. Kemudian resiko yang kedua, Pavia ini masih proyek yang relatif baru, yang artinya masih butuh banyak pengujian terutama dari impian mereka soal metaverse yang interoperable yang bisa menghubungkan Pavia dengan Sandbox maupun juga Pavia dengan Decentraland. Ya kalau bisa tercapai itu akan jadi luar biasa, tapi kalau tidak tercapai ya saya juga nggak tahu karena memang ini proyek masih relatif baru. Sekarang gimana pendapat kalian? Apakah proyek ini legit atau beresiko atau bahkan cenderung scam? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi santai aja.